kelas A jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Halu Oleo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang telah diberikan kepada saya pada mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Nurwati, SE MSI. Baik, langsung saja pada pokok pembahasannya. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Yang selanjutnya, teori sifat. Teori sifat ini merupakan suatu teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakteristik personal yang mendiferensiasikan para pemimpin dari yang bukan para pemimpin. Slide selanjutnya. Teori-teori mengenai perilaku. Teori-teori mengenai perilaku ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, perilaku kepemimpinan. Teori perilaku kepemimpinan atau Behavioral Theory of Leadership adalah teori-teori yang mengusulkan perilaku spesifik yang mendiferensiasikan para pemimpin dari bukan para pemimpin. Yang kedua, memprakarsai struktur atau intending structure. Memprakarsai struktur adalah sampai sejauh mana seorang pemimpin akan mendefinisikan serta menstrukturisasi peranannya dan peran pekerja dalam pencapaian suatu tujuan. Pada yang ketiga yaitu keramahan. Keramahan atau conditional action. Keramahan adalah sampai sejauh mana hubungan pekerja seseorang diartikan oleh rasa saling percaya, menghormati gagasan dari para pekerja, dan menghargai perasaan mereka. Selanjutnya, pada bagian keempat, yaitu pemimpin yang berorientasi pada pekerja. Pemimpin yang berorientasi pada pekerja adalah seorang pemimpin yang menekankan hubungan interpersonal, menempatkan kepentingan pribadinya dalam kebutuhan dari para karyawan dan menerima perbedaan individu antar anggota. Pada poin kelima yaitu pemimpin yang berorientasi pada produksi atau production oriented leader. Pemimpin yang berorientasi pada produksi adalah seorang pemimpin yang menekankan pada aspek teknis atau tugas dari pekerja. Oke, pada slide selanjutnya. Baik, pada slide ke-6, teori kontingensi. Teori kontingensi ini terbagi menjadi 2, yaitu model kontingensi vendor dan teori kontingensi lainnya. Model kontingensi vendor ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi gaya kepemimpinan. Yang kedua, mendefinisikan situasi. Yang ketiga, mencocokkan antar para pemimpin dengan situasi. Yang keempat, mencocokkan antar para pemimpin dengan situasi. Pada poin penting yang kedua yaitu teori kontingensi lainnya. Teori kontingensi lainnya ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, teori kepemimpinan situasional. Yang kedua, teori jalur tujuan. Yang ketiga, teori model pemimpin partisipasi. Pada slide ke-7, teori pertukaran pemimpin anggota. Teori pertukaran pemimpin anggota atau Gender Member Exchange atau LMX teori yang menyatakan bahwa karena tekanan waktu, para pemimpin menetapkan suatu hubungan yang istimewa dengan kelompok kecil dari para pengikut mereka. Baik, slide selanjutnya. Kepemimpinan dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan karismatik.
Kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership theory adalah suatu teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pengikut membuat atribut kepahlawanan atau kemampuan dalam kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Yang kedua yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional atau transformation leader adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya yang untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri yang berkemampuan untuk memiliki pengaruh secara mendalam dan luar biasa terhadap para pengikutnya. Pada slide selanjutnya yaitu kepemimpinan yang autentik, etika, dan kepercayaan. Kepemimpinan yang berautentik, etika, atau kepercayaan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan yang beretika adalah suatu etika kepemimpinan yang saling beririsan pada sejumlah titik waktu. Kepemimpinan yang transformasi memiliki implementasi etika ketika para pemimpin ini mengubah cara berpikir dari para pengikutnya. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani adalah suatu gaya kepemimpinan yang ditandai dengan melampaui kepemimpinan sendiri dan akan menitik beratkan pada kesempatan untuk membantu para pemimpin agar bertumbuh dan berkembang. Pada slide ketiga pada poin ketiga yaitu kepercayaan dan kepemimpinan. Kepercayaan dan kepemimpinan atau trust adalah suatu ekspektasi positif yang orang lain tidak akan bertindak secara optimis. Pada poin keempat yaitu kepercayaan sebuah proses. Kepercayaan sebuah proses adalah suatu kecenderungan untuk mempercayai mengacu pada bagaimana mungkin pekerja tertentu mempercayai seseorang pemimpin. Beberapa orang lebih cenderung untuk meyakini orang-orang lain yang dapat dipercaya. Dan apakah konsekuensi dari kepercayaan tersebut? Konsekuensi dari kepercayaan tersebut yaitu yang pertama, kepercayaan mendorong mengambil risiko. Yang kedua, kepercayaan memfasilitasi pengambilan informasi. Yang ketiga, mempercayai kelompok lebih efektif. Dan yang keempat yaitu kepercayaan mendorong produktivitas. Slide selanjutnya yaitu terdepan untuk masa mendatang, pendampingan. Terdepan untuk masa mendatang, mentor adalah seorang pekerja senior yang menyokong dan mendukung pekerja yang kurang berpengalaman yang disebut sebagai anak didik. Tantangan bagi membangun kepemimpinan. Tantangan bagi membangun kepemimpinan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kepemimpinan sebagai sebuah atribut. Kepemimpinan sebagai sebuah atribut atau attribute theory of leadership adalah sebuah teori kepemimpinan yang mengatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sekedar sebuah atribut yang orang-orang akan ambil mengenai individu lainnya. Yang kedua yaitu substitusi dan menetralisasi kepemimpinan adalah atribut yang menjadikannya tidak mungkin bagi perilaku pemimpin untuk membuat beberapa perbedaan terhadap hasil dari pengikut. Pada poin yang ketiga yaitu kepemimpinan secara online. Kepemimpinan secara online adalah harus berpikir dengan hati-hati mengenai tindakan apa yang mereka inginkan dari pesan digital mereka untuk dijalankan. Pada slide selanjutnya yaitu menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif. Menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, memilih para pemimpin. Memilih para pemimpin adalah proses organisasi yang harus dijalankan untuk mengisi posisi dalam manajemen. Ini merupakan latihan dalam mengidentifikasi para pemimpin yang efektif. Yang kedua yaitu pelatihan para pemimpin. Pelatihan para pemimpin adalah di mana organisasi menghabiskan miliaran dolar dalam pelatihan dan pengembangan kepemimpinan.
di mana pelatihan perilaku ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perorangan untuk memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang karismatik. Jadi, itulah beberapa presentasi yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan adalah merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, baik itu bawahan ataupun kelompok. Itulah beberapa presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.